Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas latihan soal minggu lalu mengenai magnet. Benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Nah, ini pertama saya jelaskan bahwa dengan Google Form ini yang lebih sering dipakai ialah soal dalam bentuk pilihan ganda, ya. Tapi bisa juga di sini saya tunjukkan bahwa bisa juga jawabannya itu kalian ketikkan di sini, ya, mengisi atau esai. Tapi ini kayaknya lebih ke mengisi, maksudnya jawabannya nggak panjang-panjang amat. Ya, benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet disebut paramagnetik. Yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet disebut ferromagnetik. Dengan lemah paramagnetik. Ya, ingat magnet itu biasanya itu dari besi atau baja. Besi itu istilahnya ferro, ya. Jadi yang dapat ditarik dengan kuat yang sesamanya yaitu ferromagnetik. Ini paramagnetik. Kemudian ada benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, misalnya plastik, kayu, kain gitu ya. Ini diamagnetik. Kalau saya untuk mempermudah yang ini nih tidak dapat ditarik, kalau kita bilang dia itu biasanya kan kita nunjuk orang yang agak jauh. Nah, jauh berarti tidak dapat ditarik gitu ya. Oke. Apa yang dimaksud dengan medan magnet? Ya, tinggal kalian lihat aja sebenarnya. Medan magnet itu ruang di sekitar magnet yang masih mempunyai pengaruh magnetik jika ada benda lain diletakkan di ruang tersebut, ya. Jadi misalnya besi ditaruh dekat magnet, nggak perlu bersentuhan, tapi kalau kuat dia bisa langsung ketarik gitu. Kemudian jadi itu tadi jawabannya, ya. Jelaskan tentang garis-garis gaya magnet. Nah, garis-garis gaya magnet, garis-garis hayal magnet yang menunjukkan arah medan magnet, ya. Jadi kayak gini. Nah, sekarang kalau kita tanya ini nih garis kayak gini nih, nemunya gimana sih? Jadi kalau misalnya ini magnet, ya, magnet batang, ini utara selatan, kemudian di sekitarnya itu kita taburkan serbuk besi, maka serbuk besi itu akan otomatis membentuk garis gaya magnet. Ya, walaupun prakteknya mungkin tidak semudah itu, ya, karena serbuk besinya juga harus yang kemagnetannya bagus. Kemudian, jadi garis gaya magnet tadi sudah ada jawabannya. Sebutkan dan jelaskan tentang cara-cara membuat magnet. Ini juga ada, ya. Jadi kalau kalian mengerjakan latihan soal itu sebenarnya open book, ya, silakan saja. Cuma kalau sifatnya itu ulangan, ya sebaiknya jangan open book dong. Oke, tadi pertanyaannya apa? Tentang cara-cara membuat magnet. Nah, cara membuat magnet ini bisa digosok dengan arus listrik dan induksi magnetik. Walaupun tentunya di jawaban tadi, ya, kan ini long answer nih. Jadi ruangnya itu lebih banyak untuk menjawab. Ada beberapa baris, bisa beberapa baris gitu, ya. Jadi kalian jelaskan menggosok maksudnya gimana, dengan arus listrik gimana, induksi magnetik gimana. Satu kalimat saja sebenarnya sudah cukup. Kemudian sebutkan bentuk-bentuk magnet. Nah, ini bentuk-bentuk magnet nih, ya. Ada silinder, ini mestinya silinder. Silinder, batang, jarum, ladam, keping. Apa bedanya U sama ladam? Nah, kalian bisa lihat sendiri, U itu ini lurus, ya, samping-sampingnya ini agak miring, membentuk ladam. Ladam itu kan sepatu kuda, ya, tapak kuda. Kemudian jelaskan tentang sudut deklinasi dan sudut inklinasi. Sudut deklinasi dan inklinasi juga sudah kita bahas waktu itu.
sudah saya jelaskan ini di teori kemagnetan bumi ya. Sudut deklinasi, sudut yang dibentuk oleh kutub utara selatan jarum kompas. Ingat, jarum kompas itu juga magnet ya, magnet jarum terhadap arah utara selatan bumi ya. Jadi terhadap garis vertikal, ini garis vertikal, ingat yang dari atas ke bawah, bawah ke atas. Sedangkan sudut inklinasi, sudut yang dibentuk oleh jarum kompas terhadap permukaan bumi. Permukaan berarti mendatar, horizontal. Ini yang dibentuk jarum kompas terhadap horizontal bumi, itu inklinasi. Deklinasi yang dibentuk sudut jarum kompas terhadap garis vertikal bumi ya. Oke, itu hanya 8 soal. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.